Oke teman-temanku yang cantik-cantik dan yang manis, yang ganteng juga. Salam ketemu lagi dengan saya Anton Jogja ya. Jangan lupa untuk yang baru bergabung bisa di-subscribe dulu channel saya, nanti di-like, di-komen biar nanti channel saya ataupun konten saya bisa membuat konten-konten yang baru lagi ya, biar tidak ketinggalan ya, karena bisnis Vito ini berkembangnya sangat pesat sekali ya teman-teman. Pokoknya nanti teman-teman kalau pengen tahu perkembangan Vito bisa sering-sering mengunjungi channel saya. Saya akan share setiap 2 atau 3 hari sekali perkembangan Vito ya. Nah, kesempatan sore ini saya akan memberikan info tentang perkembangan Vito ya. Perkembangan Vito sampai mana ya. Ini saya buka akun saya dulu ya, teman-teman, biar tahu lah. Ini akun saya total itu ada sekitar 52 juta ya. Ini baru 1 bulan lebih. Ya, teman-teman, itu aja dulu, kita dengarkan ya hasil dari rapat saya leader-leader seluruh Indonesia dalam rapat di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, basyukurillah, 100 peserta dari seluruh Indonesia ya menghadiri acara ini. Insya Allah besok mungkin kalau nggak lusa kami ke kantor kita yang di Geraha Pena ya. Jadi intinya begini saudara-saudaraku ya. Karena masih meeting juga, hari ini masih ada meeting satu kali lagi untuk persiapan pergerakan masif Vito ke depan. Jadi intinya begini, info sementara yang pasti bagi Anda yang yakin dan percaya dengan Vito ini, insya Allah apa yang selama ini Anda pintakan dalam doa Anda sampaikan setiap Anda beribadah setelah habis sholat, atau mungkin yang non muslim beribadah ke rumah ibadah masing-masing ya. Apa yang selama ini Anda pinta dengan Tuhan, insya Allah ya akan tertunaikan di Vito ini. Kenapa? Ya, karena pertama ya, yang membuat saya pribadi yakin itu dari sisi direksi dan owner, salah satunya ya. Saya kupas satu persatu ya, karena ini penting saudara-saudaraku ya. Kita berbicara dari sosoknya. Kemarin saya cuma lihat di video ya, di cuplikan-cuplikan dari beberapa teman-teman, tapi saya langsung ketemu dengan Direktur Operasional Bapak Elias ya. Beliau masih muda tetapi visinya luar biasa jauh ke depan, dan misi beliau juga sangat-sangat tulus ya, istimewa sekali ya. Bagi saya luar biasa ada saudaraku dari timur bahasanya, karena saya posisi Indonesia bagian barat ya, yang memiliki visi dan misi yang sangat luar biasa untuk masyarakat Indonesia ke depannya. Salah satunya dengan muncullah konsep 4-in-1 ini ya. 4-in-1 itu di dalamnya ada advertising, networking, terus media, satu lagi ada advertising ya. Jadi 4 konsep digabung jadi satu, itu belum pernah ada di konsep manapun menurut saya ya. Dan Pak Elias ini beliau juga seorang pengusaha ya, dan di bisnis network beliau juga expert alias ahlinya. Jadi bukan orang yang baru tahu tentang dunia network marketing. Nah, di jajaran owner atau direktur utama yaitu Bapak Haji Salim Mama itu, ternyata beliau memang bukan orang biasa di sini ya. Memang beliau tokoh masyarakat, seorang pengusaha handal di bidang media ya. Beliau memang sudah puluhan tahun bergelut di media. Beliau punya media namanya Berita 55 itu. Jadi
dua figur ini mewakili satu dari networking, satu dari media, ya, menggabungkan konsepnya mereka selama ini dengan Vito ini, ya. Terus Pak Salim ini ternyata dengan CEO kita atau bahasanya komisaris utama dari Vito ini, dari PT Sukses Indo Network Digital, yaitu Bapak Irjen Pol Haji Sahrul Mama, itu adik-beradik, ya. Dan memang ini keluarga kalau di Makassar, di Sulawesi Selatan, orang banyak mengenal keluarga ini, ya. Salah satunya kakak tertuanya itu pemilik dari Semen Tonasa. Nah, jadi memang ini keluarga, ya, keluarga pengusaha. Artinya dari sisi owner, ya, mohon teman-teman bisa sikapi, apalagi Bapak Irjen Pol Sahrul Mama. Beliau sekarang masih menjabat sebagai komisaris utama di Sukovindo. Terakhir sebelum ke Sukovindo, beliau adalah salah satu dirjen di perdagangan, ya, di perdagangan Republik Indonesia. Artinya apa? Jadi berkaitan dengan izin-izin Vito, jangan kita mengajari bebek berenang bahasa saya, atau itik berenang, karena owner kita paham seluk-beluk dengan tentang hukum di negeri ini, yaitu surat izin usaha perdagangan langsung, ya, atau dibilang orang SUPL. Memang beliau dulu pernah di bidang itu di pusat, ya, dan syukur alhamdulillahnya, ya, owner kita ini insya Allah memang memiliki tujuan dengan Vito ini, yaitu untuk kemaslahatan umat ke depannya, ya, karena ide ini tercetus di awal COVID-19 tahun lalu. Pak Elias sebagai salah satu pemilik gagasan bagaimana di era pandemi ini, ya, kita bisa memberikan satu konsep solusi untuk masyarakat, ya. Dan tiga orang ini istilahnya beradu pikiran, keluarlah Vito ini. Dan menurut saya harus kita apresiasi karena ini baru, gitu, konsep baru. Ingat, ya, kita sudah diajarkan di luar sana, ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, siapa yang tidak kenal YouTuber handal di Indonesia, ya kan? Kita lihat gaya hidupnya, kita lihat ekonominya, ya, itu sebagai contoh. Tetapi oleh Pak Elias, bagaimana misalkan penghasilannya si Atta Halilintar per tahun misalkan 200 miliar itu bisa dinikmati oleh 10.000, oleh 100.000 orang Indonesia yang tadinya hanya dinikmati oleh segelintir orang, ya. Konsepnya dibalik agar bisa dinikmati oleh banyak orang, ya. Contoh aja sederhana, misalkan satu YouTuber penghasilannya sebulan 90 miliar. Kenapa dengan konsep Vito, ya, 9 juta sebulan? Artinya kalau 90 miliar dibagi 9 juta, penghasilan itu bisa dinikmati oleh 10.000 orang. Nah, jadi dulu yang konsepnya yang ditonton, yang dapat bayaran banyak, sekarang dibalik, yang nonton dibayar, tapi memang tidak sebesar, ya, seperti YouTuber itu, tetapi setidaknya bisa rata, ya. Kebahagiaan itu bisa dinikmati oleh banyak orang, dan itulah tujuannya Vito hadir. Ya, ini saya berbicara dari sisi owner, ini penting karena saya 2 malam, ya, sampai tidur tadi malam 1:30, ya, berbicara, ya, hati ke hati dengan beberapa rekan, termasuk ada mitra saya, mentor saya Pak Sari dari Jambi juga ikut, ya, mendengarkan, ya. Jadi pengen tahu seluk-beluknya seperti apa Vito ini, gitu. Nah, itu, ya, teman-teman, saudara-saudaraku, ya, jangan dianggap jangan-jangan Vito ini hanya iseng-iseng, jangan-jangan ownernya, ya, orang yang tidak berduit atau orang yang biasa-biasa, atau bahasanya ownernya ini ecek-ecek, gitu, ya, nggak bonafit. Ya, itu saya sebutkan. Bagi kita yang biasa hidup di Indonesia bagian barat mungkin tidak mengenal namanya keluarga pemilik Semen Tonasa, terus Berita 55, ya, Pak Salim, ya. Kalau untuk mohon maaf, ya, untuk sisi kekayaan nggak usah diceritakan lah, ya. Dan mereka modal di Vito ini tidak sedikit, sudah puluhan miliar, saudara-saudara, ya. Makanya wajar kalau kita hanya dapat 9 juta satu orang,
Ya, perusahaan itu minimal bisa punya untung setiap hari minimal 20-30 miliar sehari nantinya. Bayangin aja, kita cuma dapat 9 juta gitu. Tapi wajar gitu. Kenapa wajar saya bilang? Ya, karena mereka membangun fondasi dari awal dengan ketulusan, ingin membantu dulu, memberi, give. Ya, jadi bahasanya take and give, ya. Itu the power of giving akan terjadi dengan yang mereka cetuskan ini gitu. Oke, yang berikutnya info tentang advertising yang ditanya-tanya selama ini. Ya, dari mulai saya datang sampai tadi malam, ya, bukan hanya saya, hampir seluruh peserta yang hadir menanyakan hal yang sama. Ya, tetapi satu hal setelah dibeberkan, ternyata waduh, bayangan kita sampai angka 5, perusahaan sudah cetak sampai angka 100. Angka 5 kenapa maksud saya? Begini, kita tahunya hanya menonton 3.000, nonton 3.000. Perusahaan bukan itu. Bagaimana caranya nonton 3.000? Ya, Anda sebagai promotor itu bisa punya income minimal sebulan 1, 5, 10 miliar per bulan. Karena konsepnya digabung antara advertising, media, dan networking digabung. Nah, ya kan? Digabung 4 konsep. Dan itu dibeberkan sama Pak Direktur Operasional kepada kami seharian sampai tadi malam. Bagaimana ini si IT harus mensinkronkan antara advertising dengan media, dengan marketplace, dan networknya. Itu bukan pekerjaan, Masya Allah, bukan pekerjaan. Saya pun kalau lulusan saya dari teknik informatika, entahlah saya dari MIT, Massachusetts of Informatik and Teknologi dari Amerika, ya, Information Technology dari pokoknya fakultas atau perguruan tinggi terbaik di dunia IT yaitu MIT di Amerika, mungkin juga perlu waktu gitu, karena tidak mudah gitu, dan waktunya ternyata masih amazing gitu. Amazingnya kenapa? Tidak perlu waktu setahun mengonsepnya itu, nyetingnya itu gitu. Insya Allah gitu, tidak akan lama lagi saudaraku. Mudah-mudahan Ramadan ini kita dapat keberkahan di sisi yang lain. Ternyata IT sudah bisa menyelesaikan pekerjaannya, ya kan? Ingat ya, Anda nonton, dari hasil Anda nonton itu 20%-nya jadi uang digital bahasanya. Ya, dari konsep 20% itu dikembangkan lagi di marketplace, dikembangkan lagi di media, digabung. Bagaimana itu namanya perputaran itu akan berputar antara penonton, produsen, dan penyedia jasa yaitu Vito sendiri. Ya, ini luar biasa. Makanya owner ya memang sangat concern di bidang advertising ini, karena ingat ya, Pak Salim itu bukan pemain baru di dunia advertising. Pak Salim sudah puluhan tahun di dunia advertising. Ya, lebih dari 30 tahun. Ini saya, di dekat saya ada orang bahasanya pribumi, beliau dari Sinjai, namanya Pak Salam. Ya, beliau tahu betul keluarga besar siapa itu Pak Mama gitu ya, keluarga besar Mama itu siapa gitu. Jadi orang-orang sini paham betul. Jadi kalau hanya dengan bikin bisnis yang mohon maaf ya 350.000 gitu menghancurkan reputasi keluarga besar, saya kira sangat naif lah ya gitu, sayang gitu kan bahasanya ya. Nah, jadi kembali lagi sekali lagi untuk advertising, nonton iklan dibayar ya, info sudah 90%, artinya 90% itu yang 10% itu sinkronisasi, karena tidak mudah saudaraku gitu. Bukan seperti ya beberapa waktu yang lalu Pak Direktur Operasional sempat bikin sayembara. Banyak itu yang konon kabarnya ahli-ahli IT datang ke kantor, ada yang via telegram, ada yang datang via telepon. Ya, setelah dijelaskan konsepnya oleh Pak Direktur Operasional, angkat tangan juga. Gitu. Bapak bisa selesaikan berapa lama? Tim saya sekian, tim Bapak bisa berapa lama? Bapak perlu bayaran berapa? Kami siapkan dananya. Kalau Bapak bisa lebih cepat. Ya, semua yang datang ke kantor angkat tangan. Karena dikiranya cuma bikin website aja. Karena dikiranya cuma bikin marketplace saja. Ya kan? Karena dikiranya cuma advertising saja. Ternyata tidak, 4 konsep digabung jadi satu. Ya, estimasi paling lama saudaraku ya setelah habis lebaran.
Itu estimasinya sekarang tadi malam ya, mungkin pembicaraan antara direktur operasional dengan CEO yang lain dengan tim IT ya, sekitar bulan April dan Mei ini. Dan itu tidak lama, saudaraku, untuk hidup nyaman, bahagia, sejahtera ke depannya ya. Untuk lebih jelas tentang marketing plan ya, tadi malam dikupas lagi kami ya dengan founder. Luar biasa, ternyata ada sisi-sisi yang belum jelas, yang belum kami dapatkan secara gamblang tentang marketing plan kita, dan itu bikin saya merinding ya. Artinya apa? Artinya ya, dengan izin Allah ya, sesuai dengan apa yang saya terima dari seorang soleh ya di Jawa sana ya, tentang kiasan Vito ini seperti apa. Ternyata insya Allah kalau Allah ridho, itulah yang selama hidup saya impikan, saya idamkan, insya Allah terjadi di Vito ini. Yaitu apa? Saya tidak ingin kaya sendirian. Saya ingin saudara-saudara saya, teman-teman yang saya kenal, minimal hidupnya sejahtera. Sejahtera itu ukurannya tergantung masing-masing. Kalau 9 juta sudah dianggap nyaman, mungkin cukup dengan satu akun. Kalau tidak cukup dengan seperti itu, Anda tidak pelit, Anda bukan seorang individu yang egois, Anda akan promosikan, Anda akan ceritakan manfaat bergabung di komunitas Vito ini, di keluarga besar Vito ini, kepada semua orang yang Anda jumpai. Ya, kembali lagi, take and give. Begitu Anda memberikan, Anda akan mendapatkan sesuatu yang jauh di luar ekspektasi Anda. Ya, tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Masalah advertising itu masalah dunia IT, bukan ranah saya. Tetapi setidaknya saya mengenal beberapa figur di tim IT yang memang bekerja sama dengan Vito ini. Dan mereka bukan tim IT kacangan, bukan tim IT ecek-ecek. Kelasnya dia kelas Asia. Dan itu yang membuat saya yakin dan percaya bahwa perusahaan ini bonafit, berduit, dan memiliki komitmen yang memang ingin konsep Vito ini terwujud. Karena ini bisa jadi salah satu konsep yang memang ditunggu oleh semua orang selama ini. Ya, itu infonya mengenai advertising. Sebentar lagi, tidak lama lagi. Kecuali Anda yang nunggu, jangankan nunggu 1 hari. Kalau namanya Anda menunggu, nanti sore pun lama sekali kalau ditunggu. Kalau tidak mau berasa itu penungguan kita, saran saya enjoy ya, jalanin saja. Oh, ada sisi network marketingnya kalau bagi saya. Teman-teman yang hadir di sini tidak ada kata saya diam dulu, tunggu advertising jalan, tidak ada ternyata. Salah. Ternyata hanya saya mungkin dan Anda yang berpikiran seperti itu. Ternyata di luaran teman